Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera selalu. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah manajemen pemasaran 1. Nah, oleh karena itu kalian sekarang sudah masuk kepada semester 3. Kebetulan Ibu diamanati untuk mengampu mata kuliah manajemen pemasaran 1. Gak ada salahnya kita perkenalkan kembali nama Ibu. Seperti yang tercantum di slide berikut adalah untuk mata kuliahnya manajemen pemasaran 1, nama Ibu masih tetap ya, Iis Dewi Fitriani, SE, MM, CME dengan NIDEN 0404047108, dosen tetap di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bandung. Nah, baik. Untuk mata kuliah manajemen pemasaran 1 ini diampu dalam 3 SKS dengan deskripsi mata kuliah, yaitu mata kuliah ini memberikan pengetahuan teknik dan aplikasi yang komprehensif mengenai manajemen pemasaran. Nah, sehingga mahasiswa nantinya akan memperoleh materi belajar menguraikan dan menganalisis mengenai peranan manajemen pemasaran, proses pemasaran, ruang lingkup manajemen pemasaran, perencanaan strategis yang berorientasi pasar, serta peranan sistem informasi pasar. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau yang kita kenal dengan CPMK Manajemen Pemasaran 1 ini ada 3. Yang pertama, CPMK 1, mahasiswa mampu menguraikan secara tepat teori-teori dalam studi manajemen pemasaran. CPMK 2, mahasiswa mampu menunjukkan karakter-karakter iman, cerdas, mandiri, jujur, peduli, dan tangguh di dalam kegiatan pembelajaran manajemen pemasaran. CPMK 3, mahasiswa mampu melakukan analisis terhadap fenomena yang terjadi yang berhubungan dengan manajemen pemasaran. Nah, untuk materi pembelajaran kita akan mendapatkan 12 materi pembelajaran sesuai dengan referensi yang tercantum di dalam RPS. Yang pertama yaitu manajemen pemasaran dan ruang lingkup manajemen pemasaran, konsep perkembangan pemasaran di abad ke-21, perencanaan strategi pemasaran, perencanaan pemasaran, sistem informasi pemasaran, perilaku konsumen, identifikasi segmen dan target pasar sasaran, strategi positioning merek, pasar global dan strategi memasuki pasar global, strategi produk, strategi harga, desain dan mengelola jaringan pemasaran yang terintegrasi, desain dan komunikasi pemasaran terpadu. Nah, untuk materi pembelajaran tersebut kita akan mencoba memenuhi perkuliahan secara tatap muka ya di kelas atau istilahnya luring selama 14 kali pertemuan, di mana pertemuan ke-8 akan dilakukan ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 ada ujian akhir semester, jadi totalnya adalah 16 kali pertemuan. Nah, sistem pembelajaran dan metode pembelajaran, yang pertama sistem pembelajaran sekarang kita memberlakukan sistem luring, tatap muka di kelas. Terus juga kita bisa mengakses di sistem perkuliahan Universitas Muhammadiyah Bandung yaitu Mentari UM Bandung. Metode pembelajarannya yang pertama disampaikan secara ceramah, diskusi kelompok, nah nanti akan dibentuk kelompok ya, terus juga tanya jawab. Terus juga ada video pembelajaran yang bisa kalian akses di channel YouTube Ibu. Terus juga ada kuis. Nah, untuk sistem penilaian, yang pertama kehadiran itu adalah 10%. Sikap dan kedisiplinan 10%, keaktifan diskusi 15%,
tugas individu atau kuis 15%, UTS 20%, UAS 30%, sehingga total mencapai 100%. Nah, baik, selanjutnya kita akan memasuki pertemuan 1 ya. Gimana tadi untuk kontrak kuliah, tidak ada yang ditanyakan? Sudah sepakat semuanya? Sepakat. Oke. Kita masuk ke pertemuan 1, yaitu mengenai manajemen pemasaran dan ruang lingkup manajemen pemasaran. Nah, di sini kita akan belajar mengenai apa itu pemasaran. Nah, inti dari pemasaran kita sudah mengambil referensi dari Kotler, salah satu bukunya ya, yaitu mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Kenapa di sini ada kata manusia dan sosial? Karena pada dasarnya manusia itu makhluk sosial, ya, berinteraksi dengan lingkungan, berinteraksi dengan sesamanya, sehingga dikatakan makhluk sosial. Nah, sehingga dalam definisi ini mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial itu karena manusia itu selalu punya kebutuhan, ya. Nah, sedangkan menurut American Marketing Association atau IMA mendefinisikan bahwa pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan dan memberikan nilai kepada pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingan. Nah, yang dimaksud pemangku kepentingan di sini banyak ya di sekitar kita. Ada masyarakat sekitar. Nah, masyarakat sekitar itu ada siapa saja? Ada pemerintah ya. Terus juga ada beberapa yang memang berkaitan dengan aktivitas pemasaran. Di antaranya ada konsumen, ada produsen, ada pemasok, dan sebagainya. Nah, itu yang dikatakan sebagai pemangku kepentingan salah satunya ya. Nah, terus pengertian pemasaran mempunyai arti yang sangat luas yang mencakup juga makna kemasyarakatan. Nah, tadi sudah diterangkan bahwa manusia itu makhluk sosial, terus juga berhubungan dengan pemangku kepentingan ya. Sehingga titik tolak dari definisi di atas adalah terletak pada kata need dan wants. Ya, need itu kan apa? Kebutuhan. Wants itu keinginan. Nah, kita tahu bahwa yang namanya kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Terus keinginan manusia itu sifatnya gimana? Tak terbatas, ya. Sehingga kalau satu keinginan sudah terpenuhi, maka akan muncul keinginan lain yang memang harus terpenuhi juga. Nah, sehingga kebutuhan dan keinginan tersebut bisa dipenuhi adanya produk. Ya, kan gak mungkin kalau kita butuh sesuatu tapi tidak ada produknya. Kemana kita harus mencari, gitu kan ya. Nah, terus adanya sumber-sumber daya atau resources atau alat pemuas kebutuhan. Nah, kalau kita mau membuat produk, kan nggak mungkin tidak ada sumber dayanya. Contoh, kita membuat baju. Baju terbuat dari kain. Kain terbuat dari kapas, kan ya. Nah, sehingga diperlukan sumber dayanya itu salah satunya kapas. Terus dibuatlah kain. Dibuatnya oleh siapa? Oleh manusia. Manusia itu termasuk ke dalam sumber daya manusia juga. Nah, terus juga yang harus kita pahami bahwa sumber daya itu terbagi dua. Ada sumber daya yang dapat diperbaharui dan sumber daya yang memang tidak dapat diperbaharui, ya. Nah, terus apabila pemasaran dilihat dari konsep definisi sosial, maka pemasaran itu sebuah proses kemasyarakatan, di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain. Nah, tadi kan di depan sudah dikatakan kita butuh produk, gitu kan ya. Nah, produk itu diciptakan oleh manusia atau kita lebih mengenal dengan istilah produsen, gitu kan ya.
Nah, sehingga diciptakan produk itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen atau yang lebih dikenal dengan masyarakat luas ya. Nah, sekarang kita akan memasuki kepada pengertian mengenai manajemen pemasaran atau marketing management. Di sini ya, The American Marketing Association mengatakan bahwa manajemen pemasaran itu adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan pendistribusian gagasan, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang mampu memenuhi tujuan individu dan organisasi. Nah, sedangkan Philip Kotler mengatakan bahwa manajemen pemasaran itu adalah seni dan ilmu di dalam memilih target pasar dan mendapatkan, memelihara, dan mengembangkan para pelanggan melalui proses penciptaan, penyampaian, dan pengkomunikasian nilai pelanggan yang lebih baik. Nah, jadi kalau ada produk tersebut harus dikomunikasikan. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai konsep inti pemasaran, ya. Nah, coba kita perhatikan bahwa tadi sudah dikatakan bahwa munculnya marketing atau pemasaran itu dikarenakan manusia itu punya kebutuhan dan keinginan. Nah, dengan adanya kebutuhan dan keinginan, maka sebagian kelompok terpikirkan bagaimana caranya memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Salah satunya adalah menciptakan produk. Nah, sehingga masuk ke bagian yang kedua, terciptalah produk. Nah, produk itu diciptakan untuk apa? Selain untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan, produk tersebut harus diciptakan sesuai dengan value yang dibutuhkan oleh konsumen. Contohnya apa? Kita butuh makanan, ya. Maka diciptakanlah makanan. Makanan tidak hanya sekedar makanan, tapi makanan yang berkualitas, ada rasanya enak, gitu kan ya. Porsinya sesuai. Nah, pokoknya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen, maka dikatakan bahwa produk itu punya value atau punya nilai. Kalau produk tersebut punya value, otomatis kita akan puas. Nah, contoh misalkan kalian butuh sepatu. Sepatu kan banyak, kan nggak mungkin kalian dikasih sepatunya yang kelonggaran atau kesempitan. Artinya itu tidak ada value-nya. Atau misalkan ketika dikasih sepatunya yang nggak sesuai nih dengan model sekarang, gimana perasaan kalian, puas atau tidak? Tidak puas. Ya, makanya kita ciptakan produk yang memang mempunyai value sehingga bisa memenuhi kepuasan konsumen. Nah, dengan adanya produk, dengan adanya yang membutuhkan yaitu konsumen, dan juga dengan adanya yang menciptakan yaitu produsen, maka terciptalah yang namanya pertukaran atau exchange ya. Nah, pertukaran itu kita lakukan dengan sebuah alat untuk transaksi yang kita namakan dengan uang. Nah, ini ya sudah maju. Kalau dulu mah pertukaran itu bisa barter, gitu kan ya. Maka lama-lama barter itu kan tidak sesuai, maka terciptalah alat tukar yang kita kenal dengan uang. Nah, oleh karena itu terjadilah pertukaran. Pertukaran tersebut di mana? Di pasar, ya. Maka di sini terbentuklah yang namanya pasar. Pasar itu apa? Tempat bertemunya dua orang atau lebih untuk melakukan transaksi. Kalian di kelas hanya 2 orang, tapi dilakukan transaksi. Berarti itu sudah jadi pasar. Tapi kalau kalian sendiri, nggak bisa dikatakan transaksi karena tidak ada pertukaran. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Nah, di sini ini sebenarnya tadi sudah dikatakan bahwa konsep inti pemasaran itu yang pertama ada kebutuhan dan keinginan, misalnya kebutuhan akan sandang, pangan, terus keinginan kebutuhan yang telah diarahkan kepada sasaran-sasaran spesifik yang dapat memenuhi kebutuhan. Nah, misalnya keinginan untuk memiliki barang mewah boleh nggak? Boleh.
Karena sifat manusia itu mempunyai keinginan yang tidak terbatas ya. Kalian sekarang misalkan sudah terpenuhi baju dengan harga 100.000. Bulan depan kalian akan targetkan berapa? 200.000 beli baju. Gitu kan ya? Nah, terus aja seperti itu. Sehingga nanti keinginan-keinginan itu akan muncul dengan sendirinya. Gitu kan ya? Nah, sehingga kewajiban dari marketer itu apa? Menciptakan produknya harus yang penuh dengan inovasi. Dulu kita butuh alat komunikasi, terciptalah HP. HP yang dulu gitu kan ya. Nggak ada bukan smartphone yang seperti sekarang. Ya, cukup telepon, maju ke sininya ada SMS gitu kan ya. Nah, terus ke sininya ada WA dan sebagainya. Nah, itu adalah peningkatan yang memang harus diikuti oleh marketer, oleh produsen. Karena kalau kita tidak bisa mengikuti, otomatis keinginan daripada konsumen itu tidak akan terlayani dengan baik, ya. Nah, ini yang kedua, tercipta produk. Jadi setiap tawaran yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan ini dikatakan sebagai produk. Ya, produk itu ada apa aja? Ada barang. Barang itu apa? Produk nyata, ya. Terus ada jasa. Kalau jasa kan tidak terlihat tapi bisa dirasakan, ya. Terus bisa dinikmati ya kalau jasa itu. Terus pengalaman, peristiwa, ada juga orang, ya. Terus tempat, properti, organisasi, informasi, dan gagasan. Gagasan itu apa? Seperti ide misalkan, seorang arsitek gitu ya, dia ciptakan gitu, layout daripada sebuah rumah. Nah, dia jual, berarti dia sudah jual gagasannya. Terus juga ciptakan kepuasan nilai atau value satisfaction. Jadi produk itu harus betul-betul memberikan value bagi konsumen. Ya. Nah, sekarang kalau berbicara kepuasan itu sifatnya apa? Abstrak. Kenapa dikatakan abstrak? Karena nggak mungkin kepuasan menurut ibu ini puas, tapi kepuasan menurut kalian belum tentu kan ya. Nah, sehingga dikatakan sebagai abstrak atau lebih tepatnya subjektif gitu kan ya. Tergantung daripada orang menilai daripada kinerja produk tersebut. Nah, selanjutnya konsep inti pemasaran yang keempat, terjadinya pertukaran. Ya, pertukaran itu adalah cara untuk mendapatkan produk dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Tadi kan ya ada alat tukarnya. Nah, ini 5 syarat pertukaran ada apa aja? Ada dua belah pihak ya. Itu paling sedikit. Masing-masing memiliki sesuatu yang bernilai, mampu berkomunikasi dan menyerahkan sesuatu, bebas untuk menerima atau menolak tawaran, yakin bahwa bertransaksi merupakan hal yang tepat dan diinginkan. Nah, konsep inti pemasaran selanjutnya yaitu pasar atau market. Ya, kalau kita berbicara tentang manajemen pemasaran itu pasti selalu berkata tentang market atau pasar. Oke, nah sampai sini ya. Ada yang mau ditanyakan? Boleh, Ya. Tadi sudah dijelaskan mengenai konsep inti dasar pemasaran gitu ya. Karena dalam konsep inti dasar pemasaran itu harus memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen itu sendiri. Nah, bagaimana strategi seorang pemasar untuk menetapkan ataupun segmentasi pasar produk kita gitu? Contoh segmentasi pasar kita terhadap anak-anak gitu dan orang dewasa. Bagaimana seorang pemasar itu bisa mengidentifikasi bahwa produk-produk kita itu dibutuhkan oleh oleh konsumen tersebut gitu untuk bisa menyebarluaskan produk kita. Nah, untuk strategi pemasarannya itu seperti apa gitu? Ya, baik, salah satu strategi yang memang harus digunakan dalam marketing. Nah, insya Allah kita bahas minggu depan ya. Itu ada yang dikatakan sebagai STP ya, ada segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, yang ditanyakan barusan bagaimana cara membuat segmentasi gitu kan ya. Nah, ketika kita buat sebuah produk, ambil contoh misalkan pakaian. Nah, pakaian itu kita identifikasi dulu.
Ini misalkan sekarang itu yang jadi pertimbangan kita terkait permodalan, terus juga konsep, terus juga model dan sebagainya. Kita ciptakanlah misalkan ini pakaiannya pakaian anak-anak, gitu kan ya. Buatlah di situ segmentasinya. Segmentasi itu adalah mapping awal dari sebuah rencana pemasaran. Karena kita tidak bisa memasarkan produk kalau tidak ada segmennya, betul nggak? Nah, makanya kalau ketika kita buat produk pakaian ini, ternyata cocoknya ini untuk bayi, gitu kan ya. Maka kita identifikasi, kalau bayi itu siapa pemegang keputusannya? Orang tua. Maka pendekatan yang harus dilakukan itu otomatis kepada orang tua. Dari mana kita pendekatannya? Yang pertama kita berbicara tentang bahan. Bayi kan nggak akan begitu tahu bahannya katun atau apa ya, gitu kan ya. Paling kalau nggak nyaman dia nangis, gitu kan ya. Maka kita lakukan mappingnya di situ. Oh ini bahannya yang diinginkan oleh orang tua itu untuk bayi itu memang benar-benar yang harus mempunyai kenyamanan, gitu kan ya. Sebuah piyama misalkan. Terus temanya, bayi itu kan seneng gambar-gambar kartun. Buat kita seperti itu. Nah terus juga nanti bagaimana cara kita menginformasikan, yaitu contoh misalkan kita pakai advertising ya, pakai iklan. Berarti iklannya harus bayi, gitu kan ya. Bayi lagi dengan bahasa-bahasa yang memang bisa dipenuhi oleh kelasnya balita. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah cara bagaimana mensegmentasi daripada target kita untuk memasarkan sebuah produk. Jadi awal sekali mapping segmentasi itu. Ya, nah sehingga produk kita itu bisa diterima oleh siapa? Oleh orang tua yang memang mempunyai bayi, gitu kan ya. Nah seperti itu, bisa dipahami? Bisa. Oke, ada lagi? Saya Bu, tadi kan sudah dijelaskan bahwa pasar itu adalah sebuah tempat di mana untuk melakukan sebuah transaksi dan bertemu dua orang atau lebih. Dan mungkin Ibu bisa tadi jelaskan juga bahwa kalau misalkan kita sekelas ini cuma berdua, itu sudah bisa dilakukan untuk transaksi. Namun sekarang itu ada yang namanya pasar digital, Bu. Jadi untuk transaksinya itu seperti ya by system itu disebut bagaimana ya, Bu? Oke, itu dikatakan sebagai e-commerce ya, atau marketplace. Nah, di mana pasarnya itu tidak berwujud, gitu kan ya. Nah, sehingga media yang digunakannya adalah media digital. Tapi itu tetap terjadi transaksi kan ya. Nah, jadi transaksi kita by system di situ. Dari mulai kita itu di situ ada produsen menawarkan. Misalkan marketplace-nya ada di Shopee. Kita cek di situ. Kita lagi butuh sepatu nih nomor 39, langsung ngecek kan ya. Mereknya Anu gitu ya. Terus kita ngecek di situ, kita lihat di situ. Nah, kalau memang sudah cocok, kita kan langsung melakukan yang namanya checkout ya. Nah, itu kan ya, memilih dulu produk sehingga masukkan ke keranjang. Nah, pada saat itu kita juga lakukan transaksi. Gimana? Karena seperti satu pihak, tapi di situ produsen itu sudah menawarkan klasifikasi produknya ini, harganya berapa, sistem pembayarannya seperti apa. Nah, itu juga sudah menunjukkan adanya interaksi. Ya, interaksi kita dengan toko tersebut. Tetapi tokonya memang tidak berwujud. Itu yang dikatakan sebagai e-commerce, atau yang kita kenal adalah pasar apa ya namanya istilahnya, pasar digital itu seperti itu. Gitu. Itu mau nggak mau kita harus beralih sekarang ya, dari yang namanya pasar yang tradisional kita harus sudah lebih maju ke dalam pasar digital. Oke, gimana? Ada tambahan? Cukup. Oke, terima kasih. Ya. Baik, jadi untuk pertemuan kali ini kita dapat simpulkan ya. Di sini ada ini. Oke. Nah ini dapat kita simpulkan untuk pertemuan ke-1 itu, bahwa tugas dari manajemen pemasaran itu terdiri dari yang pertama mengembangkan strategi dan rencana pemasaran yang tadi sudah dibahas ya, ada segmennya untuk siapa, targetnya untuk siapa, terus positioningnya nanti mau seperti apa.
Yang kedua, menangkap pemahaman atau gagasan pemasaran. Nah, contohnya produk seperti apa yang mau kita ciptakan, pemasarannya seperti apa. Salah satu yang ditanyakan oleh rekan kalian barusan mengenai pemasaran digital. Berhubungan dengan pelanggan, membangun merek yang kuat, membentuk penawaran pasar, menghantarkan nilai, mengkomunikasikan nilai sehingga bisa menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Terima kasih untuk semuanya ya. Ibu ucapkan sampai bertemu lagi minggu depan. Tapi sebelumnya kita absen dulu ya. Abdurrahman hadir. Oke. Adela Ayu Nandini, Anissa Siti Nur Hikmah, Anissa Humaira, Asri Nur Pajriati, Aulia Azura Bilkis, Azkia Azmiatun Nuha, Azkia Nurul Pujiati, izin ya. Dede Mulki Atarik hadir. Dewi Denita hadir. Diah Rana izin. Diki Putra Sahidin, Dini Nurbayanti, Gian Hermawan, Gilang Ramadan, Gina Agustina, Iqbal Kardina, izin ya. Muhammad Roni Tegar, Muhammad Arsadi Reja, Muhammad Noval Afrian, Mulyani, Najib Ahmad Ramadan, Nandita, Neng Halimah, Neng Ica Rahmawati, Nur Ahmad Fauzi, izin. Rahayu Putri Gumilang, Rahma Novita, Rena Solihati, Sakina Dwi Maryam, Sonia Oktaviani, Sakila, Widyaningsih, Wildan, Yuliana Davi, Opi Aulia Azahra, Ramdan Hamdani. Ada lagi yang belum terabsen? Sudah ya. Baik, terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi minggu depan. Kita akhiri pertemuan pagi hari ini dengan sama-sama bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, diakhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga semuanya sehat selalu ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.